Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Lalu Halik Irawan, SPDI, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan NIM 25011111120. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 bulan Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN 2 Semadun Lawang, kelas 5 dengan materi lebih dekat dengan nama-nama Allah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, anak sekalian, selanjutnya Pak Guru mau cek kehadiran kalian. Bagi yang disebut namanya, ucapkan hadir, ya. Alifatul Husna, Alika Nela Putri, baik. Aliza, mana Aliza? Iya, alhamdulillah. Alia Rizkia Saprina, baik. Azizun Nafis, ya, bagus. Diana Darajatul Hasanah, sakit, kenapa? Mau dioperasi. Oh, operasi sakit apa ceritanya? Apa? Aman. Ya Allah, mudah-mudahan kita sama-sama mendoakan teman kita yang sedang diuji dengan penyakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya dan bisa kembali sekolah, belajar bersama-sama kita di sini. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu tentu untuk mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat, dan supaya kita cepat memahami apa yang akan menjadi materi kita pada hari ini, tentu kita harus memohon kepada Allah, yaitu berdoa. Dan boleh Pak Guru minta salah satu di antara kalian untuk memimpin doa? Kazia, boleh? Silakan maju. Duduk siap. Siap. Duduk istiqomah. Istiqomah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Islami dina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak. Silakan kembali duduk. Baik. Nah, sekarang Pak Guru minta kita berdiri sejenak, ya, guna kita menyanyikan satu lagu nasional sebagai bentuk, ya, sebagai bentuk cinta tanah air, ya. Silakan, kami minta berdiri. Nah, yang kita nyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Siap? Siap. Oke. Mulai hitungan 3. 1, 2, 3. Indonesia. Indonesia. Oke, sudah. Oke, silakan kembali duduk. Ya. Ya, sebelum kita mulai, briefing. Kita mulai 1, 2, 3. Allah Tuhan sayang. Sayang Allah. Kalau bukan Allah, bukan
Tuhan saya. Iya, baik. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang apa ya? Masih ingat nggak? Masih ingat? Apa Razia? Menyayangi anak yatim. Coba semuanya lagi sekali. Apa? Menyayangi anak yatim. Menyayangi anak yatim itu ada perintah, ya, terdapat pada surat apa? Siapa yang masih ingat? Al-Ma'un. Masih hafal? Ingat Al-Ma'un? Surat Al-Ma'un. Hafal? Ara'aital ladzi? Ya, masih ingat. Oke, itu sebagai pengingat saja, nak ya. Nah, pada pertemuan kita hari ini yaitu tentang mengenal nama Allah lebih dekat. Tentu mengenalnya melalui Asmaul Husna atau disebut dengan Asmaul Husna. Itu apa artinya? Nama-nama Allah yang baik. Kalau kita mau kenalan sama orang, tentu kita harus tahu pertama apa? Namanya. Banyak kenalan sama orang, kita harus tentu banyak kenalan, gitu ya. Harus nanya namanya, kemudian setelah kita kenal, maka kita akan tahu siapa orangnya, perilakunya, sikapnya, dan bahkan kita rasakan. Baik anak-anak sekalian, tentu kita mempelajari ini ada tujuannya, ada capaian yang harus kita capai. Ya, tujuan kita belajar tentang mengenal nama Allah lebih dekat, yaitu pertama menjelaskan arti dan makna al-qawiyyu, al-qayyum, al-muhyi, al-mumit, dan al-ba'is. Kemudian yang selanjutnya, meyakini bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan atas hidup dan mati. Selanjutnya, meneladani sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dan memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya di sini kita akan mengetahui makna dan pengertian dari Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah gabungan dari dua kata. Ya, dua kata bahasa Arab. Asma berarti nama, ya. Nama-nama, dan husna berarti yang indah, baik, dan agung. Ya, indah, baik, dan agung, sama-sama bagus, baik, bagus gitu ya. Kemudian Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Ya, Allah memiliki berapa? 99 nama yang mencerminkan sifat-sifatnya yang sempurna. Baik, ada berapa tadi? Ada berapa Asmaul Husna? 99. Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata bahasa Arab, asma dan husna, yang artinya nama-nama Allah yang indah, baik, agung, bagus, ilit. Ya, baik. Nah, al-qawiyyu. Nah, al-qawiyyu ini artinya apa? Al-qawiyyu, Allah maha kuat. Allah memiliki kekuatan sempurna yang tak terbatas. Tidak ada satupun makhluk yang mampu menandingi kekuatannya. Segala kejadian terjadi atas kehendak dan kuasa Allah, dan kita harus kuat menghadapi tantangan dan tidak mudah menyerah dalam kebaikan. Ya, ini arti dari Allah maha kuat. Jadi Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Kalau makhluknya mempunyai batas kekuatan, sedangkan Allah tanpa batas. Dan tidak ada yang menyerupai kekuatannya. Tidak ada yang mampu menandingi kekuatannya. Ya, bagaimana kita meneladaninya? Ya, kita harus kuat menghadapi tantangan dan tidak mudah menyerah dalam kebaikan. Ya, selanjutnya Al-Qayyum, hidup dan berdiri sendiri. Al-Qayyum artinya Allah berdiri sendiri. Apa namanya? Ya, tanpa membutuhkan makhluk lain, tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Jadi Allah itu berdiri sendiri. Ya.
berdiri sendiri. Dia tidak minta tolong sama siapapun. Ya, tidak seperti makhluknya, seperti ciptaannya, yaitu kita. Kita butuh nggak orang lain? Kita butuh. Namun bagaimana maksudnya mandiri? Bagaimana kita menerapkannya? Tentu kita harus mandiri, ya. Ketika kita punya tugas, kita tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalkan kalian ini lagi melaksanakan tugas, tapi ternyata ada yang nyontek. Kira-kira dianggap mandiri nggak? Tidak. Ketika ada tugas, kita selesaikan. Karena itu merupakan sebuah tanggung jawab kita sendiri. Selanjutnya, baik anak-anak sekalian, Al-Muhyi, Allah Maha menghidupkan. Allah memberi kehidupan kepada segala makhluk. Kemudian kehidupan adalah anugerah yang harus disyukuri dan dijaga. Ya, setiap makhluk bernyawa, ya, setiap makhluk yang bernyawa, yang hidup di atas bumi ini, semua atas izin Allah. Nah, kemudian kita harus menghargai hidup, menjaga kesehatan, dan menyayangi makhluk hidup. Nah, itu cara meneladaninya. Nah, baik anak-anak sekalian, untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian, sekarang saya putarkan, kalian perhatikan ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Kalian pasti sering mendengar ungkapan dekat dengan Allah dan harus mengenal lebih dekat kepada Allah. Salah satunya dengan cara mengenal Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik. Maka bermohon kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna dan tinggalkanlah orang-orang yang tidak menartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Pada materi ini ada beberapa Asmaul Husna yang akan kita pelajari, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'its. Al-Qawi. Al-Qawiyyu artinya Allah yang Maha Kuat. Allah Maha Kuat dan tidak satupun makhluk yang mampu mengalahkannya. Dengan kekuatannya, Allah mengawasi dan mengatur segala sesuatu yang telah diciptakan. Cara meneladani sifat Al-Qawiyyu: jika memiliki kecukupan harta, maka bantulah yang lemah atau miskin. Tidak memamerkan atau menunjukkan kekuatan harta di hadapan orang lain. Jika memiliki ilmu, maka amalkanlah dan jangan sombong. Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Allah yang Maha Mandiri. Allah Maha Mandiri artinya berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Allah yang mengurus dan mengatur segala sesuatu yang menjadi kebutuhan makhluknya. Cara meneladani sifat Al-Qayyum: tidak menggantungkan hidup pada orang lain atau mandiri, memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri, serta memiliki kepedulian terhadap orang lain. Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya Allah Maha menghidupkan. Allah memberi kehidupan kepada seluruh makhluknya. Allah juga menghidupkan kembali manusia yang telah mati dan membangkitkannya kelak di akhirat. Cara meneladani sifat Al-Muhyi: kita harus bangkit dan termotivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Al-Mumit. Al-Mumit artinya Allah Maha mematikan. Allah yang menakdirkan kematian bagi makhluk yang ditetapkan kematiannya. Allah berkehendak untuk mematikan makhluknya. Kematian pasti akan datang. Karena itu tidak perlu takut menghadapinya.
namun kita perlu mempersiapkannya. Salah satunya dengan menghargai sifat-sifat al-mu'min, dengan cara rajin sholat, membaca Al-Quran, hormat kepada orang tua dan guru, senang mendamaikan, bersikap ramah, dan lain sebagainya. Al-Ba'ith. Al-Ba'ith artinya Allah Maha Membangkitkan. Allah akan membangkitkan semua manusia dari alam kubur. Allah akan menghidupkan kembali makhluk-makhluknya yang telah mati. Cara meneladani sifat al-ba'ith, meyakini kebenaran hari kebangkitan, mengajar ilmu yang bermanfaat, menanamkan rasa percaya diri dan semangat juang pada orang lain. Demikian materi kali ini. Selamat belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana? Sudah bisa dipahami? Bisa. Bisa? Baik. Nah, sekarang karena Pak Guru sudah bagi menjadi berapa kelompok? 4-5 kelompok ya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan tugas kelompok. Oke. Ini Pak Guru bagikan lembar kerjanya ya. Pak Guru akan bagikan gambarnya sama satu-satu dulu. Silakan dikerjakan. Jangan hanya satu aja yang kerja, semuanya kerja, ya. Jangan ada yang santai, ada yang tidur, ada yang hanya ngotok, santai nerima jadi, nggak boleh gitu ya. Silakan dikerjakan. Sini sih, gini caranya. Nah, apa? Kenapa? Udah kita dipikir terus. Nah, udah jadi. Kita tunggu, iya. Nanti semuanya presentasi di depan. Ya, masing-masing kelompok maju ke depan. Kalau sudah, sekarang Guru minta maju untuk mempresentasikan. Oke, kelompok 1, silakan maju semuanya. Perkenalkan. Perkenalkan, Kami kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kerja kelompok. kami. Ya, baik. Silakan dibaca. Inti dari gambar ini adalah kemandirian dan ketekunan. Hubungan dengan Asmaul Husna Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri, maha mandiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tergantung pada siapapun dan apapun itu telah Tuhan hidupnya atau dalam mengatur segala urusan alam semesta. Jika belajar secara mandiri adalah cara mengenalkan sifat al-Qayyum. Ketika kita belajar mandiri, kita mencontohkan sifat kemandirian meneladani dengan menampilkan semangat positif Gimana menurut kalian? Coba ditunjukin. Dengar nggak semuanya tadi? Jadi apa menurut kalian ini benar tidak? Jawabannya? Oke, baik. Tepuk tangan yang meriah. Ya. Terima kasih. Silakan kembali. Makasih ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. baik. Silakan dibaca, Kasia. Gambar ini menunjukkan suasana kelas yang hidup. Iya. Kaitan dengan Asmaul Husna adalah al-ba'id, yaitu artinya membangkitkan semangat. Dalam konteks non-fisik, al-ba'id adalah zat yang membangkitkan semangat. Sudah? Gimana menurut kalian? Jawabannya udah tepat apa tidak? Iya. Luar biasa. Udah. Kita kasih aplaus dulu. Tepuk tangan. Iya. Silakan selanjutnya. Biarkan salah satu membacakan hasilnya sambil memperlihatkan temannya. Ini sudah benar, tepuk tangan buat temannya. Terima kasih ya, silakan kembali dulu.
Kami dari kelompok mempresentasikan. Ya. Suaranya besar ya, biar didengar sama temannya. Silakan diamati dan didengarkan. Apa benar nggak jawabannya? Gimana? Setelah kalian dengar, gimana kelompok 4? Jawabannya gimana? Benar tidak? Baik, ini gambarnya tentang orang meninggal dunia. Ya, hubungannya dengan Asmaul Husna yaitu yang sesuai adalah Al-Mumit. Baik, tepuk tangan yang meriah. Alhamdulillah. Ya. Selanjutnya, yang terakhir ini, ya, kelompok 5. Kelompok 5. Baik, gimana menurut kalian jawabannya? Sudah tepat? Baik, silakan kembali, tepuk tangan. Ini nih. Oke, luar biasa. Jadi semua sudah ada pemahaman nggak? Udah paham? Udah paham? Bisa dimengerti? Oke, baik. Tadi beberapa kalian sudah menunjukkan atau udah berani tampil untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Tepuk fokus sekali ya. Tepuk fokus dulu ya. Ya, siap? Bisa? Ya, tepuk fokus. Baik. Nah, setelah kita mempelajari bab ini, ya, kita menyadari bahwa mengenal nama-nama Allah membuat hati kita menjadi lebih tenang dan iman kita semakin kuat. Allah Maha Kuat artinya Al-Qawiyyu. Allah Maha Mandiri artinya Allah Mandiri, berdiri sendiri maksudnya. Ya, Al-Qayyum. Kemudian Allah yang Maha menghidupkan. Menghidupkan. Al-Muhyi. Kemudian yang Maha mematikan. Al-Mumit. Dan membangkitkan. Al-Ba'is. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, dengan kita sama-sama memahami sifat-sifat Allah yang 5 tadi, ya, kita belajar bahwa kita harus menjadi orang yang belajar bersyukur, bersabar, dan lebih semangat, dan lebih ditingkatkan lagi iman dan takwa kita. Baik anak-anak sekalian, kali ini Pak Guru mau simpulkan tentang materi kita yang sudah Pak Guru sampaikan tadi. Nah, kemudian yang pertama, Asmaul Husna pertama, Al-Qawiyyu, kira-kira bagaimana kita meneladaninya? Al-Qawiyyu, bagaimana kita meneladaninya? Allah Maha Kuat. Kalian sebagai murid harus bagaimana? Iya, bisa kita membantu orang yang sedang kesulitan. Ada yang bisa meladani Al-Qawiyyu dengan menjadi anak yang kuat menghadapi cobaan dan ujian di dalam belajar. Yang selanjutnya Al-Qayyum, Allah berdiri sendiri, mandiri. Bagaimana kita meneladaninya? Kita memakai dari sendiri. Iya, dia bisa. Itu mandiri tanpa harus dibantu sama ibu bapaknya. Iya, bisa. Apalagi misalkan di sekolah, kita lagi ada tugas. Betul, bagus. Itu maksud Pak Guru. Nah, selanjutnya Al-Muhyi, Allah Maha menghidupkan. Bagaimana meneladaninya? Tentu cara kita meneladaninya kira-kira gimana? Menjaga lingkungan sekitar lingkungan hidup. Nah, kemudian Al-Mumit. Bagaimana meneladani Al-Mumit? Dengan selalu ingat akan mati, ya. Betul. Kalau ingat mati, kita harus memperbaiki apa? Amal baik, rajin ibadah, ya. Nah, tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Nah, kemudian Al-Ba'is, yaitu Allah Maha membangkitkan.
Apa yang kita harus teladani di sini? Di sini apa? Tadi kelompok berapa tadi? Kelompok 5. Al-Bais. Al-Muhi. Al-Bais kelompok berapa? Kelompok 4. Apa yang bisa diteladani? Kelompok 2. Iya, rajin belajar. Iya, membangkitkan semangat, motivasi belajar, ya. Kita berusaha untuk belajar lebih baik lagi atau lebih giat lagi untuk memperbaiki dan berusaha bangkit setelah kita berbuat kesalahan. Nah, sekarang Pak Guru bagikan tugas hari ini dan diselesaikan hari ini juga. Baik. Ayo, sudah jadi. Silakan kumpulkan. Sini. Oke. Baik. Iya, udah. Oke. Ya, baik anak-anak. Terima kasih. Tugasnya sudah diselesaikan. Nah, sebelum kita tutup, terlebih dahulu Pak Guru mau tanya dulu. Gimana pelajaran kita hari ini? Cukup bisa dipahami nggak? Bisa. Udah masuk? Iya. Terus kira-kira menyenangkan nggak hari ini? Alhamdulillah. Nah, baik anak-anak sekalian, Pak Guru informasikan materi kita di minggu yang akan datang. Kita akan berlanjut ke bab 3, yaitu tentang anak soleh. Pak Guru berharap kalian mencari informasi, mencari materi, belajar tentang gimana sih anak soleh itu, apa sih yang dimaksud dengan anak soleh, dan sebagainya. Kita bisa menggunakan media-media yang ada. Media yang bisa kita lakukan, yang bisa kita fungsikan, salah satunya misalkan googling, misalkan searching di Google. Atau misalkan ada istilah aplikasi AI sekarang, itu manfaatkan. Gemini, ChatGPT itu sangat berguna untuk menambah wawasan kita. Jadi semuanya ada di situ, ya. Jangan malas untuk belajar. Baik anak-anak sekalian, sekarang Pak Guru minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Kazia, minta tolong, silakan. Duduk siap. Ya. Duduk istiqomah. Dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kazia kembali duduk.